Mikrocefali letal amis adalah gangguan genetik langka yang menyebabkan kematian bayi pada usia dini. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang mikrocefali letal amis. Penyebab mikrocefali letal amis disebabkan oleh mutasi pada gen yang disebut ASPM. Gen ini menghasilkan protein yang terlibat dalam perkembangan otak. Mutasi pada gen ASPM menyebabkan pertumbuhan otak yang tidak normal, yang menyebabkan kepala yang lebih kecil dari ukuran normal mikrocefali. Gejala mikrocefali letal amis biasanya terlihat pada saat lahir atau segera setelahnya. Gejala yang umum meliputi mikrocefali, kepala yang lebih kecil dari ukuran normal, keterlambatan perkembangan, keterlambatan dalam kemampuan motorik, bahasa, dan kognitif, kejang, gangguan penglihatan, seperti strabismus mata juling atau nystagmus, gerakan mata yang cepat dan tidak terkendali, gangguan pendengaran, kehilangan pendengaran, gangguan pernapasan, kesulitan bernapas. Diagnosis mikrocefali letal amis biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik dan riwayat keluarga. Pemeriksaan sinar kali kepala dapat membantu mengidentifikasi ukuran kepala yang lebih kecil dari ukuran normal. Tes genetik dapat mengkonfirmasi mutasi pada gen ASPM. Pengobatan. Tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan mikrocefali letal amis. Pengobatan fokus pada manajemen gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Pengobatan yang umum meliputi dukungan pernapasan. Bayi dengan mikrocefali letal amis mungkin membutuhkan bantuan pernapasan, seperti ventilator atau oksigen tambahan. Obat-obatan dapat digunakan untuk mengobati kejang atau infeksi. Dukungan keluarga sangat penting untuk orang tua bayi dengan mikrocefali letal amis. Pencegahan. Tidak ada cara untuk mencegah mikrocefali letal amis karena merupakan gangguan genetik. Namun, jika Anda memiliki riwayat keluarga mikrocefali letal amis, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter genetika untuk mengetahui risiko Anda dan keluarga Anda. Catatan: mikrocefali letal amis adalah gangguan serius yang dapat menyebabkan kematian bayi pada usia dini. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang mikrocefali letal amis, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Leukemia promyelositik akut (APL) adalah jenis leukemia yang agresif tetapi dapat diobati. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang APL. Penyebab APL disebabkan oleh mutasi pada gen yang disebut PML dan RRX mutasi. Ini menyebabkan produksi protein abnormal yang disebut protein fusi PML rara. Protein fusi ini mengganggu perkembangan sel darah putih normal, menyebabkan penumpukan sel darah putih yang tidak matang yang disebut pomilosit. Gejala APL biasanya muncul secara tiba-tiba dan dapat meliputi kelelahan, rasa lelah yang berlebihan, demam, suhu tubuh yang tinggi, pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, atau selangkangan, pembengkakan hati atau limpa, pendarahan mudah, seperti mimisan, gusi berdarah, atau memar, nyeri tulang, sesak napas, kulit pucat. Diagnosis APL biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan, dan tes darah. Tes darah dapat menunjukkan jumlah sel darah putih yang tidak normal dan adanya promyelosit. Biopsi sumsum tulang dapat membantu mengkonfirmasi diagnosis dan menentukan jenis APL. Pengobatan. APL dapat diobati dengan kemoterapi dan terapi asam transretinoat (ATRA). ATRA adalah bentuk vitamin A yang membantu membalikkan mutasi pada gen PML dan RARA. Kemoterapi digunakan untuk membunuh sel leukemia yang tersisa. Dalam beberapa kasus, transplantasi sumsum tulang mungkin diperlukan. Pencegahan. Tidak ada cara untuk mencegah APL, namun beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko meliputi mengurangi paparan radiasi,
paparan radiasi dapat meningkatkan risiko APL. Mengurangi paparan bahan kimia. Paparan bahan kimia tertentu dapat meningkatkan risiko APL. Catatan: APL adalah jenis leukemia yang serius tetapi dapat diobati. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang APL, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Defisiensi adenosin monofosfat, deaminase ADA, adalah gangguan genetik langka yang memengaruhi sistem imun. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang defisiensi ADA. Penyebab: defisiensi ADA disebabkan oleh mutasi pada gen ADA. Gen ini menghasilkan enzim ADA yang berperan penting dalam memecah adenosin, suatu molekul yang terlibat dalam metabolisme sel. Kekurangan enzim ADA menyebabkan penumpukan adenosin dalam sel imun, yang menyebabkan kerusakan dan disfungsi sel imun. Gejala: gejala defisiensi ADA biasanya muncul pada masa bayi atau awal kanak-kanak. Gejala yang umum meliputi imunodefisiensi berat, sistem imun yang sangat lemah, yang menyebabkan infeksi berulang dan serius, infeksi oportunistik, infeksi yang biasanya tidak memengaruhi orang dengan sistem imun yang sehat, seperti infeksi jamur atau virus, pneumonia, pneumonia yang merupakan infeksi paru-paru, otitis media, infeksi telinga tengah, diare, keterlambatan perkembangan, keterlambatan dalam kemampuan motorik, bahasa, dan kognitif. Diagnosis: diagnosis defisiensi ADA biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik, riwayat keluarga, dan tes darah. Tes darah dapat mengukur kadar enzim ADA. Pemeriksaan sumsum tulang dapat membantu mengkonfirmasi diagnosis. Pengobatan: tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan defisiensi ADA, tetapi pengobatan dapat membantu mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Pengobatan yang umum meliputi terapi penggantian enzim. Terapi penggantian enzim melibatkan pemberian enzim ADA yang hilang melalui infus intravena. Transplantasi sumsum tulang. Transplantasi sumsum tulang dapat membantu mengganti sel imun yang rusak dengan sel imun yang sehat. Terapi gen adalah pengobatan yang menjanjikan untuk defisiensi ADA. Terapi ini melibatkan penggantian gen ADA yang rusak dengan gen ADA yang sehat. Antibiotik dan antivirus. Antibiotik dan antivirus dapat digunakan untuk mengobati infeksi. Dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangat penting untuk orang dengan defisiensi ADA dan keluarga mereka. Pencegahan: tidak ada cara untuk mencegah defisiensi ADA karena merupakan gangguan genetik. Namun, jika Anda memiliki riwayat keluarga defisiensi ADA, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter genetika untuk mengetahui risiko Anda dan keluarga Anda. Catatan: defisiensi ADA adalah gangguan serius yang dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti infeksi fatal. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang defisiensi ADA, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Sindrom myoklonus aksi gagal ginjal adalah gangguan genetik langka yang memengaruhi sistem saraf dan ginjal. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang sindrom myoklonus aksi gagal ginjal. Penyebab: sindrom myoklonus aksi gagal ginjal disebabkan oleh mutasi pada gen yang disebut SLC2A1. Gen ini menghasilkan protein yang disebut transporter glukosa 1, yang berperan penting dalam mengangkut glukosa ke dalam sel. Mutasi pada gen SLC2A1 menyebabkan kekurangan atau tidak berfungsinya transporter glukosa 1, yang menyebabkan penumpukan glukosa di dalam sel. Penumpukan glukosa ini dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan sistem saraf. Gejala: gejala sindrom myoklonus aksi gagal ginjal biasanya muncul pada masa bayi atau awal kanak-kanak. Gejala yang umum meliputi myoklonus, kontraksi otot yang cepat dan tidak terkendali, kejang, gangguan saraf seperti neuropati Pfeiffer, gagal ginjal, yang menyebabkan penumpukan produk limbah dalam darah, keterlambatan perkembangan,
keterlambatan dalam kemampuan motorik, bahasa, dan kognitif. Diagnosis. Diagnosis sindrom myoklonus, aksi gagal ginjal, biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik, riwayat keluarga, dan tes genetik. Tes genetik dapat mengidentifikasi mutasi pada gen SLC2A1, pemeriksaan ginjal, seperti tes fungsi ginjal atau biopsi ginjal, dapat membantu mengkonfirmasi diagnosis. Pengobatan. Tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan sindrom myoklonus aksi gagal ginjal. Pengobatan fokus pada manajemen gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Pengobatan yang umum meliputi obat-obatan. Obat-obatan dapat digunakan untuk mengobati myoklonus, kejang, dan gagal ginjal. Dialisis. Dialisis dapat digunakan untuk membersihkan produk limbah dari darah ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik. Transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal dapat menjadi pilihan pengobatan untuk gagal ginjal. Dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangat penting untuk orang dengan sindrom myoklonus aksi gagal ginjal dan keluarga mereka. Pencegahan. Tidak ada cara untuk mencegah sindrom myoklonus aksi gagal ginjal karena merupakan gangguan genetik. Namun, jika Anda memiliki riwayat keluarga sindrom myoklonus aksi gagal ginjal, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter genetika untuk mengetahui risiko Anda dan keluarga Anda. Catatan. Sindrom myoklonus aksi gagal ginjal adalah gangguan serius yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kebutaan, tuli, dan kematian. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang sindrom myoklonus aksi gagal ginjal, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat.